Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Zulfitri, NIM 185200089. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu pemeriksaan atas kas dan setara kas. Yang pertama, melakukan uji transaksi pengeluaran bank. Untuk melakukan uji transaksi pengeluaran bank yang ada di buku 2 halaman 95, dokumen-dokumen yang dibutuhkan berada di buku 1 halaman 104 sampai halaman 113, yaitu bukti pengeluaran bank. Dokumen-dokumen tersebut tinggal diposting saja ke dalam schedule ini. Contohnya seperti bukti pengeluaran bank pada tanggal 5 Desember 2018, yaitu pembayaran utang dengan transfer kepada PT Andala sebesar 30 juta. Pada dokumen tersebut, kelengkapan dokumen pendukung sudah ada sehingga diberi tanda checklist. Selanjutnya, kebenaran penghitungan matematis juga ada sehingga diberi tanda checklist. Selanjutnya, otorisasi juga ada di bukti pengeluaran bank, yaitu yang dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia sehingga diberi tanda checklist. Selanjutnya ada kebenaran nomor akun. Di dalam bukti pengeluaran bank terdapat nomor akun sehingga diberi tanda checklist. Selanjutnya kebenaran posting juga ada sehingga diberi tanda checklist juga. Begitupun dengan bukti pengeluaran bank yang lain juga seperti itu. Selanjutnya halaman 94 yang berkenaan dengan uji transaksi penerimaan bank. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan berada pada buku 1 halaman 68 sampai halaman 76, yaitu bukti bank masuk. Dokumen tersebut tinggal diposting saja ke dalam schedule ini. Contohnya seperti bukti bank masuk pada tanggal 5 Desember 2018 dengan nomor bukti 01/12. Di situ dijelaskan nama pelanggan ada PT Krakatau, PT Lestari, dan PT Merdeka dengan total Rp30.240.000. Di sini kelengkapan dokumen pendukungnya ada dan kebenaran penghitungan matematis juga tepat sehingga diberi tanda checklist. Untuk otorisasi di sini ada, yaitu dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Selanjutnya ada kebenaran nomor akun. Di bukti bank masuk tidak ada nomor akun sehingga saya beri tanda silang. Begitu juga dengan bukti bank masuk yang lainnya. Untuk kebenaran posting juga benar sehingga saya beri tanda checklist. Selanjutnya membuat schedule surat berharga pada halaman 92. Pada buku 1 halaman 125 terdapat temuan pemeriksaan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari yang pertama ada saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar saham menjadi 10.000 lembar saham, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar saham. Yang kedua ada deposito, yaitu deposito Bank JAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam USD sebesar 30.000 USD. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya kita melakukan perhitungan pada saham PT Garam dan saham PT Gudang. Di catatan pemeriksaan terdapat saham PT Garam sebesar 10.000 lembar saham dengan harga saham 10.200. Selanjutnya ada saham PT Gudang dengan jumlah 20.000 lembar saham dan harga sahamnya 8.375, sehingga total dari saham keduanya yaitu Rp269.500.000. Setelah melakukan perhitungan tersebut, ternyata terdapat selisih pada investasi pada saham yang awalnya 265 juta sekarang menjadi
Rp269.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.500.000. Untuk itu dilakukan jurnal koreksinya, yaitu investasi pada saham pada laba investasi saham sebesar Rp4.500.000. Pada halaman 92 dilakukan penyesuaian pada investasi pada saham. Di sini WP-REF diisi dengan deposito berjangka D1 dan investasi pada saham D2. Investasi pada saham dilakukan penyesuaian dalam debit sebesar Rp4.500.000, sehingga per audit tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp269.500.000, dan deposito berjangka jumlahnya tetap yaitu Rp1.450.000.000. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi Bank Lopo pada halaman 89. Menurut pembukuan PT Sukus pada tanggal 28 Desember terdapat setoran tunai dari kas besar sebesar Rp2 juta. Akan tetapi oleh bank belum dicatat atau diakui, sehingga hal tersebut menambah saldo bank yang diakui sebagai deposit in transit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, menurut pembukuan PT Sukus pada tanggal 17 Desember terdapat pembayaran utang kepada PT Elang sebesar Rp2 juta. Akan tetapi oleh bank belum dicatat atau diakui, sehingga hal tersebut mengurangi saldo bank dan diakui sebagai outstanding check pada PT Elang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, menurut pembukuan PT Sukus pada tanggal 21 Desember terdapat pembayaran utang kepada PT Caraka sebesar Rp5.500.000. Akan tetapi oleh bank belum dicatat atau diakui, sehingga hal tersebut mengurangi saldo bank dan diakui sebagai outstanding check PT Caraka sebesar Rp5.500.000. Selanjutnya, menurut rekening koran Bank Lopo pada tanggal 27 Desember terdapat penerimaan jasa giro sebesar Rp75.226. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran dari Bank Lopo, sehingga hal tersebut menambah saldo pembukuan dan diakui sebagai pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Selanjutnya, menurut rekening koran bank pada tanggal 24 Desember terdapat biaya cek atau giro sebesar Rp18.000. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran Bank Lopo, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan dan diakui sebagai biaya administrasi sebesar Rp18.000. Selanjutnya, terdapat koreksi atas penerimaan PT Nuansa. PT Nuansa ternyata baru membayar sebesar Rp3.750.000, padahal seharusnya PT Nuansa membayar Rp37.500.000, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan sebesar Rp33.750.000. Selanjutnya, menurut rekening koran bank pada tanggal 27 Desember terdapat biaya administrasi sebesar Rp5.000. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran Bank Lopo, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan dan diakui sebagai biaya administrasi sebesar Rp5.000. Selanjutnya, menurut rekening koran bank pada tanggal 28 Desember terdapat tolakan clearing dari PT Lestari sebesar Rp3.350.000. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran dari Bank Lopo, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan dan diakui sebagai biaya administrasi
administrasi sebesar Rp3.350.000. Sehingga total dari rekonsiliasi Bank Lopo antara rekening koran Bank Lopo dan pembukuan yaitu sebesar Rp407.360. Lanjut ke halaman 88 yaitu adjustment jurnal Bank Lopo. Yang pertama ada Bank Lopo pada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Yang kedua ada piutang usaha PT Nuansa pada Bank Lopo sebesar Rp33.750.000. Selanjutnya ada biaya administrasi pada Bank Lopo sebesar Rp23.000, asalnya dari Rp18.000 ditambah Rp5.000. Dan yang terakhir ada piutang usaha PT Lestari pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi Bank CAB pada halaman 87. Menurut pembukuan PT Sukus, pada tanggal 28 Desember terdapat setoran tunai dari kas besar sebesar Rp20 juta. Akan tetapi oleh Bank CAB belum dicatat, sehingga hal tersebut menambah saldo bank yang diakui sebagai deposit in transit sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, menurut pembukuan PT Sukus pada tanggal 26 Desember terdapat pembayaran utang kepada PT Caraka sebesar Rp11 juta, akan tetapi oleh bank belum dicatat, sehingga hal tersebut mengurangi saldo bank dan diakui sebagai outstanding check sebesar Rp11 juta. Menurut rekening koran Bank BAC pada tanggal 14 Desember terdapat KU masuk PT Lestari sebesar Rp10.600.000. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran Bank CAB, sehingga hal tersebut menambah saldo pembukuan sebesar Rp10.600.000. Selanjutnya, menurut rekening koran bank pada tanggal 28 Desember terdapat jasa giro sebesar Rp156.500. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran Bank CAB, sehingga hal tersebut menambah saldo pembukuan dan diakui sebagai pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Selanjutnya terdapat koreksi kesalahan pencatatan atas pembayaran utang usaha kepada PT Berkat. Bank BAC telah mencatat pengeluaran sebesar Rp101.100.000, akan tetapi PT Sukus mencatat sebesar Rp100.110.000, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan sebesar Rp990.000. Selanjutnya, menurut rekening koran Bank BAC pada tanggal 28 Desember terdapat biaya administrasi sebesar Rp25.000, akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan dan diakui sebagai biaya administrasi sebesar Rp5.000. Selanjutnya, menurut rekening koran Bank CAB pada tanggal 28 Desember terdapat tolakan clearing dari PT Berkat sebesar Rp2.200.000. Akan tetapi PT Sukus baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran tersebut, sehingga hal tersebut mengurangi saldo pembukuan sebesar Rp2.200.000. Sehingga saldo dari rekonsiliasi Bank CAB antara rekening koran dan pembukuan sebesar Rp13.491.410. Lanjut ke halaman 86 yaitu mengenai jurnal dari rekonsiliasi Bank CAB. Yang pertama ada Bank CAB pada piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Yang kedua ada Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Yang ketiga ada biaya administrasi pada Bank CAB sebesar Rp25.000.
Selanjutnya ada piutang usaha PT Berkat pada Bank CAB sebesar Rp2.200.000. Dan yang terakhir ada utang usaha pada Bank CAB sebesar Rp990.000 yang diambil dari modul 3 pada schedule utang usaha. Selanjutnya membuat berita acara pemeriksaan kas kecil pada halaman 85. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2 juta. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari 2019. Jumlah debit 0, jumlah kredit 0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2 juta. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan 0. Yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan juga 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu sebesar Rp2 juta. B. Uang dalam kas. Untuk uang kertas Rp100.000 ada 0 lembar. Uang kertas Rp50.000 ada 12 lembar, totalnya Rp600.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp20.000, jumlahnya ada 18 lembar, totalnya Rp360.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp10.000, jumlahnya 23 lembar, totalnya Rp230.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp5.000, jumlahnya ada 65 lembar, totalnya Rp325.000. Sehingga total uang kertas keseluruhannya yaitu Rp1.515.000. Selanjutnya ada uang logam Rp1.000 ada 13 keping, totalnya Rp13.000. Selanjutnya ada uang logam Rp500 ada 4 keping, totalnya Rp2.000, sehingga total keseluruhan uang logam yaitu Rp15.000. Jumlah uang tunai keseluruhannya yaitu Rp1.530.000. Di sini terdapat surat-surat berharga sebesar Rp120.000 dan juga lain-lain ada Rp150.000. Sehingga jumlah uang dalam kas yaitu Rp1.800.000. Dan terdapat selisih uang kas sebesar Rp200.000. Berita acara ini dibuat dan diperiksa oleh KAP Krisanti dan rekan dan disetujui oleh Olivia. Selanjutnya membuat berita acara pemeriksaan kas besar pada halaman 84. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas sebesar Rp3 juta. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari 2019. Jumlah debit Rp24 juta, jumlah kredit Rp24 juta. Sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3 juta. Pemasukan yang belum dibukukan Rp0, pengeluaran yang belum dibukukan juga Rp0, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar Rp3 juta. Selanjutnya uang dalam kas. Uang kertas Rp100.000 0 lembar. Uang kertas Rp50.000 ada 125 lembar, totalnya Rp6.250.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp20.000 ada 170 lembar, totalnya Rp3.400.000. Selanjutnya uang kertas Rp10.000 ada 101 lembar, totalnya Rp1.010.000. Selanjutnya uang kertas Rp5.000 ada 65 lembar, totalnya Rp325.000. Selanjutnya uang kertas Rp2.000
ada 0 lembar atau tidak ada. Jadi total uang keseluruhan uang kertas yaitu Rp10.985.000. Selanjutnya uang logam Rp1.000 ada 14 keping, totalnya Rp14.000. Uang logam Rp500 ada 2 keping, totalnya Rp1.000. Jadi total uang logamnya yaitu Rp15.000. Sehingga jumlah uang tunai keseluruhannya yaitu Rp11 juta. Untuk surat-surat berharga ada Rp11.900.000, sehingga jumlah uang dalam kas yaitu sebesar Rp22.900.000, dan terdapat selisih uang kas kelebihan sebesar Rp19.900.000. Berita acara ini dibuat dan diperiksa oleh KAP Krisanti dan rekan dan disetujui oleh Olivia. Pada halaman 83 terdapat catatan pemeriksaan, yaitu auditor telah melakukan perhitungan fisik kas untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00 dan telah dibuat dalam berita acara pemeriksaannya. Hasil perhitungan fisik kas besar terdapat selisih lebih sebesar Rp19.900.000 yang disebabkan oleh yang pertama Rp11.900.000 karena giro dari langganan yang sudah diterima tetapi belum disetor ke bank. Yang kedua ada Rp6 juta yang disebabkan oleh uang PT Pelita digabung oleh kasir. Selanjutnya ada Rp2 juta yang berasal dari uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Secara berkala tidak dilakukan cash of name secara mendadak sehingga memungkinkan terjadinya tindak kecurangan. Jadi disarankan untuk melakukan cash of name untuk mengetahui jumlah kas perusahaan. PT Sukus belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Auditor telah melakukan konfirmasi bank. Hasil perhitungan fisik untuk kas kecil terdapat selisih kurang sebesar Rp200.000. Menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas kecil akan menjadi tanggung jawab kasir. Jurnal penyesuaiannya, piutang lain-lain yang ditujukan kepada kasir pada kas kecil sebesar Rp200.000. Untuk kas kecil yang belum diisi kembali, maka dilakukan jurnal koreksi, yaitu beban perjalanan dan akomodasi pada biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp100.000. Ternyata setelah dilakukan rekonsiliasi Bank Lopo, saldo di Bank Lopo minus Rp407.360. Karena tidak mungkin saldo di bank minus, maka dilakukan penyesuaian untuk penarikan overdraft. Penarikan ini berarti PT Sukus memiliki utang kepada Bank Lopo. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu Bank Lopo pada penarikan overdraft sebesar Rp407.360. Selanjutnya mengisi pada halaman 82 yaitu schedule kas dan setara kas. Untuk WPRF-nya jangan lupa diisi. Untuk kas besar, jumlah per auditnya tetap 3 juta. Karena selisih kas 19.900.000 tersebut termasuk ke dalam periode selanjutnya, sehingga selisih tersebut tidak merubah jumlah kas besar, hanya sebagai not bagi PT Sukus. Selanjutnya kas kecil terdapat per di sebelah kredit Rp200.000 sehingga per auditnya menjadi Rp1.800.000. Untuk bank CAB terdapat per di sebelah debit dan kredit yang diambil dari jurnal koreksi sebelumnya yang telah dibuat, sehingga total per auditnya yaitu
Rp391.410 dan jumlah tersebut sama seperti yang ada di rekonsiliasi bank CAB. Untuk Bank Lopo terdapat pair di sebelah debit dan kredit, sehingga jumlah per auditnya menjadi 0. Kenapa 0? Karena tidak mungkin menyajikan saldo minus di bank, sehingga dilakukan penyesuaian seperti yang telah disebutkan pada halaman 83. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mengisi indeks dan paraf yang telah tertera di kertas kerja, schedule kas, dan setara kas. Sekian pemaparan mengenai materi modul 4, pemeriksaan atas kas dan setara kas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.